Dalam tradisi sejarah Aceh, Tengku itu tidak ada. Yang ada itu gelar Tengku itu belakangan. Pengaruh daripada. Dalam buku saya, Ma Baina As-Salatin. Ya kan? Kalau orang sekarang menyebutnya adat Mukuta Alam. Menceritakan bahwa di Aceh itu dulu yang ada orang kaya. Ya kan? Orang kaya. Misalnya orang kaya Maharaja Sri Maharaja, orang kaya Mangkubumi, orang kaya Raja Bendahara, orang kaya Raja Lela, orang kaya Lela Wangsa. Ini adalah para hulu balang. Kalau istilahnya, bahwa inilah cerita perkataan salah silah taraf berdiri segala hulu balang. Para hulu balang ini yang kita sebut orang kaya, dalam keseharian disebut dengan Tengku Ampun. Panggilan pada orang kaya ini. Misalnya Citeria Shah Bandar Mu'tabar Khan. Misalnya. Panggilannya Tengku Ampun. Jadi Tengku Ampun ini para orang kaya, para hulu balang yang menjadi tangan kanan kerajaan Aceh Darussalam. Nah, dia tangan kanan kerajaan Aceh Darussalam. Makanya disebut hulu balang atau panglima perang. Ya kan? Maka tergantung dia. Kalau misalnya posisinya di Perak, disebut orang kaya Perak. Atau di PD, disebut Hakim PD Raja Dewa Mahkota. Orang kaya PD. Itu macam-macam gelar-gelar yang ada pada masa kerajaan Aceh. Khusus bagi hulu balang sebagai tangan kanan Kesultanan Aceh. Karena Aceh dulunya konfederasi dia. Jadi wilayahnya dari Bandar Aceh sampai ke Pahang, sampai ke Malaka, sampai ke Padang Pariaman, bahkan sampai ke Moko-Moko. Sultan pun bergilir dari para raja-raja itu sendiri. Kemudian kalau karena di Aceh dulu orang sangat menghormati kepada keturunan Rasulullah yang Said atau Habib, untuk beliau disebut Tengku Yed. Maka di Aceh itu panggilan sehari-hari. Kalau yang namanya sebenarnya terserah. Namanya misalnya Habib Abdurrahman misalnya. Atau Habib Hasan. Tapi panggilan sehari-hari untuk beliau adalah disebut Tengku Yed. Atau anaknya disebut Tengku Yed. Ya? Kalau seandainya ulama, Tengku juga ada Aceh. Artinya Tengku ini orang yang sangat dihormati. Ya kan? Disebut Tengku Syekh. Maka gelar Tengku ini akhirnya dilihat. Di Malaysia dulunya tidak ada gelar Tengku. Di Malaysia dulunya gelarnya adalah Wan. Raja misalnya. Ungku gelarnya dulu di Malaysia ini. Karena pengaruh Aceh kepada keluarga pembesarnya disebut Tengku juga. Seperti Sultan Pahang. Wan Ahmad dulu namanya. Sekarang menjadi anak keluarga Sultan Pahang menjadi Tengku Abdullah bin Tengku Ahmad Muazzam Shah sekarang. Itu gelar Tengku itu belakangan. Pengaruh daripada Aceh itu sendiri. Itu orang yang dihormati. Kemudian setelah Belanda masuk, Belanda melihat. Ini orang Aceh ini harus dipisahkan. Itu kan bahagian daripada pemetaan sosial. Jadi dipisahkan orang Aceh ini. Jadi supaya Tengku ini biar jadi ulama saja Tengku. Karena dengan teori polisi Snok. Ya kan? Dari Snok membuat teori bahwa kalau tidak kita pisahkan ulama dengan umara, itu Aceh itu tidak bisa kita takluki. Untuk cara memisahkan bagaimana? Juga dalam panggilan sehari-hari. Yang Tengku Ampun yang hari-hari dipanggil untuk para penguasa atau hulu balang, dibuang NJ-nya itu. Jadi Tengku jadi Teku. Ini. Maka kalau orang tua saya dulu waktu kecil-kecil bisa menyebut kepada Tengku Hamzah Bendahara. Tengku Hamzah Bendahara mantan Panglima Kodam. Beliau sebutnya Tengku Ampun. Panglima Hamzah panggil ke Abu saya Tengku Syekh atau Akhuya. Itu panggilan. Itu masih awal 50-an, 60-an masih itu. Ya kan? Tapi dalam kesehari-hari ini dipisahkan ini. Oleh sebenarnya yang memisahkan Belanda. Kalau untuk Ulu Said dipanggil Tengku Yed. Tapi itu tidak diganggu oleh Belanda. Tengku Yed masih sampai hari ini masih ada gelar Tengku Yed. Tapi yang Tengku Ampun sekarang sudah mulai berubah. Seolah-olah panggilan Tengku khusus untuk ulama. Yang untuk penguasa Teku. Itu adalah sebenarnya panggilan yang diciptakan pada masa Belanda masuk ke Aceh. Dalam tradisi sejarah Aceh,
Tengku itu tidak ada. Yang ada Tengku Ampun. Jadi Tengku itu muncul belakangan. Sama seperti ulama juga. Dulunya semua Tengku Syek. Ulama yang besar-besar. Seperti Tengku Syek di Tiro, Tengku Syek Awi Getah, Tengku Syek Paya Bakung, Tengku Syek Seput Mata. Ya kan? Kemudian berubah setelah era Orde Baru. Tengku di Kuta. Berubah menjadi Abu di Kuta. Tengku di Belang Beladih. Bersama dengan Abu Tu. Itu berubah pasca Orde Baru. Setelah reformasi berubah lagi. Dari Abu berubah menjadi Walid. Dari Walid sekarang banyak kali berubah. Terjadi perubahan-perubahan panggilan karena bahagian daripada ini identitas. Itu namanya disebut bagian daripada teori identitas. Jadi orang ingin membangun identitas baru karena dianggap identitas lama itu tidak mumpuni bagi status seseorang. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.